Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septi Rizky Ilahi dengan NIM 21104112710 dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ira Puspita Dewi tentang perencanaan sistem manajemen kinerja pada perusahaan kebun kearifan Nusantara. Baik, berikutnya yaitu terdapat definisi perusahaan. Perkebun kearifan Nusantara adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis tanaman khas Indonesia yang memiliki nilai kearifan lokal. Perusahaan ini memiliki misi sosial, budaya, dan lingkungan dengan tetap mengintegrasikan aspek ekonomi. Tujuan utama dari perusahaan ini adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan kekayaan hayati Nusantara. Baik, pada poin selanjutnya yaitu tahap 0 fondasi. Pada tahap fondasi ini terdapat 4 fondasi pengembangan sistem. Yang pertama yaitu kemitraan. Kemitraan dengan pemerintah daerah. Yang kedua kemitraan dengan petani lokal. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Berikutnya yaitu pemberdayaan. Pada pemberdayaan ini terdapat 3 pemberdayaan. Yang pertama yaitu masyarakat lokal, yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang ketiga yaitu edukasi generasi muda. Berikutnya yang ketiga perbaikan kinerja terintegrasi. Yang pertama peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi penggunaan air, pupuk organik, dan energi untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan berkelanjutan terkait teknologi pertanian, pemasaran, dan manajemen. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan diversifikasi. Yang keempat, tim yang mandiri. Pada poin tim yang mandiri ini, yang pertama kompetensi dan keahlian tinggi. Yang kedua, yaitu kemandirian dalam pengambilan keputusan. Tim diberi wewenang untuk mengambil keputusan terkait operasional sehari-hari tanpa harus selalu meminta persetujuan dari manajemen pusat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama. Pada setiap anggota bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan, bukan hanya pada tugas individunya saja. Yang setelah itu terdapat 5 kaidah perencanaan sistem manajemen kinerja. Yang pertama mudah dimengerti, yaitu penyederhanaan proses operasional. Proses kerja dirancang sesederhana mungkin tanpa mengorbankan efektivitas dan kualitas. Yang kedua yaitu pengurangan teknologi sederhana dan mudah diakses. Teknologi yang diterapkan harus mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan yang intensif. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan penyesuaian lokal. Sistem kerja harus fleksibel dan mampu disesuaikan dengan kondisi lokal serta budaya setempat. Pada poin kedua yaitu berorientasi pada jangka panjang. Yang pertama mengembangkan kebun bibit sebagai pusat pelestarian tanaman lokal. Yang kedua menjadi penyedia utama bibit buah lokal di tingkat nasional. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian kekayaan hayati Nusantara. Dan yang terakhir yaitu menjadi mitra strategis bagi para petani dan pelaku agrikultur lainnya. Yang ketiga berdasarkan atas basis waktu, yaitu yang pertama penjadwalan produksi bibit berdasarkan musim, yang kedua pengaturan waktu untuk kegiatan operasional, yang keempat fokus pada perbaikan berkelanjutan, yang pertama menguatkan sistem manajemen mutu, yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas dan keterampilan pada tim, yang kelima menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu fokus pada inovasi berbasis data, dan yang kedua pemantauan dan pelaporan berbasis kuantitatif. Berikutnya yaitu terdapat tahap 1, yaitu tahap informasi dasar perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu Kebun Kearifan Nusantara.
tahun berdiri pada tahun 2022 sampai saat ini. Bidang usaha yaitu menyediakan bibit tanaman lokal, khususnya tanaman buah-buahan. Yang berikutnya produk utama dari perusahaan kami yaitu bibit unggul tanaman lokal dari varietas buah Nusantara. Manajemen perusahaan kami yaitu berbasis profesional dengan kolaborasi ahli agronomi dan komunitas petani lokal. Lokasi perusahaan kami yaitu pada kantor pusat Jember, daerah Rembangan, kawasan strategis pengembangan algikultur dan logistis distribusi. Pasar dari perusahaan kami yaitu petani lokal, penghobi tanaman, perusahaan agrikultur, dan institusi edukasi. Industri dari perusahaan kebun kearifan Nusantara ini yaitu agrikultur dan hortikultura. Baik, selanjutnya yaitu terdapat tahap 2, yaitu perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama yaitu terdapat visi dan misi. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi pusat unggulan untuk pelestarian, pengembangan, dan distribusi bibit tanaman lokal yang berkualitas tinggi demi keberlanjutan pertanian Nusantara. Berikutnya yaitu misi. Misi yang pertama mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman tanaman lokal. Yang kedua, menjamin ketersediaan bibit unggul dan sehat bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk memperkuat rantai pasokan tanaman lokal. Yang keempat, menerapkan teknologi modern dalam manajemen agribisnis yang berbasis keberlanjutan. Dan misi yang terakhir yaitu membangun jejaring distribusi yang luas dan efektif. Berikutnya yaitu strategi perusahaan. Yang pertama, diferensiasi produk. Fokus pada bibit lokal unggulan dengan sertifikasi kualitas. Yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas. Membentuk kemitraan strategis dengan petani lokal untuk pengembangan bibit. Yang ketiga, pengembangan teknologi menggunakan teknologi pemetaan genetika untuk menjaga kualitas bibit. Yang keempat yaitu pemasaran berbasis edukasi, melibatkan platform digital dan media sosial untuk memberikan informasi edukatif tentang tanaman lokal. Dan yang terakhir yaitu kemitraan industri, bekerja sama dengan institusi penelitian dan pendidikan untuk pengembangan varietas baru. Pada poin kerangka organisasi yaitu terdapat level organisasi dan level individu. Pada level organisasi ini menyusun strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun pusat pelatihan bagi petani lokal tentang budidaya tanaman. Pada level individu ini menyediakan target pencapaian individu untuk tim seperti kota, distribusi bibit, kualitas layanan, pelanggan, dan pengetahuan teknis produk, dan memberikan peluang pengembangan kemampuan melalui pelatihan dan program mentoring. Selanjutnya yaitu pada tahap 3, yaitu penetapan sistem manajemen kinerja. Pada poin A, menerapkan rancangan yang komprehensif. Terdapat display menampilkan indikator pencapaian kinerja di setiap divisi. Membuat laporan performa bulanan yang memuat analisis data distribusi, stok, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu sosialisasi, mengadakan forum bulanan untuk menyampaikan visi, misi, dan pentingnya kinerja optimal kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, analisis manfaat atau biaya, mengukur dampak keberlanjutan program berdasarkan nilai ekonomi, lingkungan, dan lingkungan. Yang keempat yaitu modifikasi proses, meninjau kembali kebijakan dan prosedur berdasarkan pasukan atau masukan pelanggan dan analisis performa. Yang berikutnya yaitu pelatihan, melatih staf dalam teknik pembibitan, teknologi algikultur terbaru, dan layanan pelanggan. Dan terakhir, sumber daya, mengoptimalkan penggunaan fasilitas kebun, laboratorium, dan logistik distribusi, kedudukan sistem manajemen kinerja pada saat itu. Berikutnya yaitu pengawasan dan feedback, yaitu menyiapkan mekanisme survei kepuasan untuk pelanggan dan mitra kerja. Yang kedua, melibatkan manajer lapangan untuk memastikan target operasional terpenuhi. Yang ketiga, yaitu melakukan rapat evaluasi triwulan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Berikutnya yaitu tahap yang keempat, penyegaran sistem manajemen kinerja.
Pada tahap ini, terdapat evaluasi dan penyesuaian tahunan. Yang pertama, mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk menyesuaikan program. Yang kedua, evaluasi kinerja karyawan dan usaha setiap akhir tahun. Pada tahap yang ke B atau yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi karyawan dengan cara menyelenggarakan workshop dan sertifikasi di bidang agrikultur dan mengikuti pelatihan karyawan berbakat dalam bidang agrikultur. Yang ketiga yaitu pembangunan teknologi pendukung, mengidentifikasi atau mengintegrasikan sistem manajemen inventory berbasis digital. Berikutnya yaitu yang terakhir meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memberikan intensif untuk pencapaian kinerja dan kontribusi inovatif dan mengadakan acara penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi pada karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.